Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Wa azani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang masih senantiasa melimpahkan nikmat-Nya, rahmat dan karunia-Nya kepada kita semuanya, sehingga di masa-masa liburan ini, ya, liburan anak-anak kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan, kekuatan, ya, untuk duduk di majelis daripada majelis ilmu, insyaallah, untuk mempelajari, mengambil ibrah dan pelajaran dari ayat Allah Subhanahu wa taala dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena sebagaimana dikatakan oleh seorang tabi'in, Sa'id ibn Jubair, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau, dalam kitab Hilyatul Auliya beliau mengatakan, "I'lam anna kulla yaumin ya'isuhul mu'min ghanimatun." Ketahuilah, pahamilah bahwasanya setiap hari, ya, yang seorang mukmin masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala umur panjang, ya, kesempatan untuk beribadah kepada Allah, merupakan ghanimah, merupakan kesempatan, merupakan bekal, ya, yang membawa kebaikan kepada seorang mukmin. Maka Rasulullah SAW mengatakan, ya, di antara kebaikan seseorang itu, ya, adalah man tola umruhu wa hasuna, ya, amaluhu. Baiknya seorang mukmin itu adalah ketika diberikan umur yang panjang, kemudian amalnya baik. Maka ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwanu fiddin wal akhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia ini, di salah satu taman daripada taman-taman surga kali ini, insyaallah kita akan melanjutkan mempelajari, mengambil pelajaran dari ayat Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang sering kita baca dan sering kita dengar, yaitu surat Al-Buruj. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Was-samaa'i dzatil buruj," demi langit yang memiliki gugusan bintang, "wal yaumil mau'ud," dan
ya hari yang dijanjikan, yaitu hari kiamat. Wasyahidi wa masyhud, yang ya ada yang menyaksikan dan ada yang disaksikan. Kutila ashabul ukhdud, celaka, binasa, laknat bagi ashabul ukhdud, ya orang-orang yang menggali parit untuk membunuh, menyiksa orang-orang yang beriman. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat ini di antara ayat-ayat yang Allah turunkan ketika Nabi masih di kota Mekah. Dan Allah Subhanahu wa taala bersumpah di sini ya dengan 4 perkara. Yang pertama, Allah bersumpah wassama, demi langit. Kalau kita nggak boleh bersumpah kecuali dengan nama Allah. Allah Subhanahu wa taala yaf'alu ma yasha. Dan ini menunjukkan pentingnya. Kalau langit itu biasanya dimutlakkan pada sesuatu yang tinggi. Sampai atap kita ini sering dibilang langit. Langit itu artinya sesuatu yang tinggi. Wassama, dan langit dzatil buruj, yang memiliki garis edar. Atau kalau dalam bahasa ya di terjemahan di mushaf itu biasanya ya al-buruj itu gugusan bintang atau apa ya orbit bahasa anak-anak sekolah. Jadi semua benda ya, bumi sebagai pusat tata surya, dikelilingi matahari, ada bulan, ada bintang. Nggak ada yang tabrakan, nggak pernah masuk berita. Oh, tanggal 26 bulan 6 2026 ada tabrakan bulan sama bintang, belum pernah ada. Artinya semua lintasan itu Allah Subhanahu wa taala yang mengaturnya. Allah bersumpah supaya kita perhatikan, supaya kita mengambil pelajaran atas pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Ada matahari, bulan, bumi. Nah, kita ini cuma sebagian kecil sekali dari apa? Bumi ini. Untuk menunjukkan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya baik matahari, bulan, bintang-bintang, ada planet-planet yang besar itu semuanya memiliki garis edar yang itu tidak terjadi dengan sendirinya, tetapi itu diatur oleh Allah Subhanahu wa taala yang semuanya pada waktunya akan hancur dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ya, seperti nanti di antara tanda dekatnya hari kiamat yang terakhir, di antaranya adalah terbitnya matahari dari arah barat. Itu selama 3 hari berturut-turut, kemudian akan kembali lagi. Setelah saat itu, pintu taubat atau taubatnya seorang tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Was-sama'i dzatil buruj. Maka Allah Subhanahu wa taala bersumpah supaya kita ini ya, orang mukmin itu orientasinya, tujuannya dalam mempelajari, membaca ayat Allah adalah menggerakkan hatinya untuk memahami kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wal yaumil mau'ud, yang kedua Allah bersumpah dan hari yang dijanjikan, yaitu hari kiamat, yang Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan semua makhluknya dari yang pertama manusia sampai yang terakhir ya, untuk dibalas, untuk diberikan balasan dengan seadil-adilnya. Ini Allah bersumpah dengan hari kiamat. Yang ketiga, Allah bersumpah wasyahid, yang menyaksikan, wa masyhud, yang disaksikan. Dijelaskan para ulama ya, ada lebih dari 20 penafsiran tentang wasyahid wa masyhud. Ya, dan yang bersaksi dan yang disaksikan.
Penafsiran yang pertama, makna syahid yang menyaksikan, melihat, mendengar sesuatu tentang makhluknya ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa masyhud, semua kita. Tidaklah kita mengucapkan satu kalimat, mengerjakan satu perbuatan, ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Kita semuanya disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dilihat dalam ilmunya Allah semuanya. Maka ketika hari kiamat didatangkan dengan kitab-kitab catatan amal, semua orang mengatakan ma li hadzal kitab la yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsah. Kitab apa ini? Tidak ada sedikit dari perbuatan yang pernah kita kerjakan itu illa ahsah, kecuali ditulis dan kita bisa melihatnya. Wasyahidi wa masyhud. Sebagian penafsiran mengatakan wasyahidi wa masyhud, syahid ya Nabi Adam. Wa masyhud adalah semua anak cucu Adam. Karena ketika sebelum Nabi Adam ya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keturunan. Ketika Allah Subhanahu wa taala diusap dari bagian kanannya Nabi Adam, keluar dinampakkan semua anak cucunya Adam, yang itu semuanya orang-orang yang akan Allah berikan petunjuk dan taufik menjadi orang-orang yang beriman dan calon-calon penduduk surga. Diusap bagian kirinya, Allah nampakkan dari anak-anak cucu Adam orang-orang kafir, orang munafik, orang-orang yang ya calon penduduk neraka. Na'udzubillah min dzalik. Syahidi wa masyhud. Ya. Dan juga dikatakan syahid wa masyhud, yang menjadi saksi, syahid ya adalah umatnya Nabi Muhammad. Ya. Untuk semua umat. Umat Nabi Muhammad akan menjadi saksi bagi semua umat. Dan syahid wa masyhud, yang Allah akan jadikan saksi semua nabi dan rasul dan semua umatnya. Rasulullah SAW akan menjadi saksi bagi kita. Semua nabi dan rasul akan menjadi saksi bagi apa? Bagi umat-umatnya. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan 4 hal. Pertama dengan langit, was-sama'i dzatil buruj. Yang kedua ya wal yaumil mau'ud, dan hari ya kiamat, hari yang dijanjikan akan dikumpulkan dan dibalas. Orang yang soleh dibalas dengan surga, orang yang toleh dibalas dengan apa? Neraka. Ya, wasyahidi wa masyhud, semua akan menjadi saksi. Allah Subhanahu wa taala akan menjadi saksi. Karena Allah Subhanahu wa taala melihat atas segala sesuatu. Ya, kutila ashabul ukhdud. Dan kutila kalau dalam bahasa Al-Qur'an artinya dibunuh secara bahasa, tapi maknanya dijelaskan para ulama ahli tafsir, artinya apa? Binasa. Ya halaka auluina, dilaknat ashabul ukhdud. Ya, orang-orang yang menggali tanah diisi dengan api digunakan untuk membinasakan, menghancurkan orang-orang yang beriman. Ashabul ukhdud ini ada beberapa. Dijelaskan para ulama ada 3 atau 4 ya tentang ashabul ukhdud, dan ini mencakup semua orang yang menyakiti, mengganggu, menentang, melawan kebenaran. Allah sebutkan kutila ashabul ukhdud. Ukhdud yang pertama itu adalah yang digali atau yang menggali tanah kemudian diisi api yang digunakan untuk membakar Nabi Ibrahim.
Ketika Nabi Ibrahim satu-satunya orang yang beriman, yang mengatakan la ilaha illallah, ya, kemudian menghancurkan berhala dengan tujuan menghancurkan kesyirikan. Maka ke dalam surat As-Saffat itu diceritakan, dalam surat Ibrahim juga diceritakan ketika Nabi Ibrahim ditanya, ya Ibrahim, ya wahai Ibrahim, hal fa'alta hada bi alihatina? Apa engkau yang menghancurkan patung-patung kami? Kata Ibrahim, ya, namanya bukan bohong tapi tauriah, untuk menghancurkan cara pemahaman ya orang-orang kafir. Nabi Ibrahim mengatakan, bal fa'aluhu kabiruhum fas'aluhu in kanu yantikun. Oh, itu yang menghancurkan patung-patung ini adalah berhala yang paling besar. Tanya saja kalau dia bisa jawab. Maka ya mereka cuma saling lihat. Qad ta'lamu wa ma kanu yantikun. Bukankah kamu mengetahui wahai Ibrahim, patung-patung itu tidak bisa mendengar, tidak bisa berbicara. Lalu dijelaskan oleh Nabi Ibrahim. Ya, apakah kalian itu menyembah, meminta, berdoa kepada Tuhan yang tidak mendengar, tidak melihat? Ya, mereka mengatakan apa? Hariku wansuru alihatakum. Bakar Nabi Ibrahim. Tolong bantu Tuhan-Tuhan kalian. Ini Uhud yang pertama kali Nabi Ibrahim ditelanjangi, dilemparkan ke dalam api. Pertama kali orang yang ditelanjangi dan dilemparkan ke dalam api Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Ini dikatakan adalah Uhud yang pertama. Karena itu satu negara mengumpulkan api digali. Nabi Ibrahim dilemparkan pakai ketapel. Siapa yang pertama kali membisiki gimana cara melemparkan Nabi Ibrahim ke dalam api? Iblis mendatangi mereka, buat saja manjanik ketapel untuk melemparkan. Ini yang pertama. Yang Nabi Ibrahim juga ditawari ketika sudah ditaruh di ketapel ini, tawari sama malaikat Jibril. Ya Ibrahim, atahtaju ilaina? Apa kau butuh pertolongan kami? Kata Nabi Ibrahim, amma ilaika ya Jibril fala. Kalau darimu wahai Jibril, enggak. Amma ilallah, adapun kepada Allah, fahasbunallahu wa ni'mal wakil. Maka cukuplah Allah Subhanahu wa taala bagi penolong bagiku, dan Allah Subhanahu wa taala sebaik-baik penolong. Dilemparkan ke dalam api, Allah katakan seketika itu, ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Ini pertama. Yang kedua, Uhud pada masa atau yang ada di Mesir pada masa Fir'aun, pada masa Nabi Musa. Yang pertama kali beriman kepada Nabi Musa itu 3 orang di antaranya. Ya, masih keluarganya Fir'aun dan keluarganya, sebagian keluarganya Nabi Musa. Yang pertama ada seorang perempuan yang punya anak 4. Ya, yang pertama kali atau yang dalam kisahnya sering disebut dengan Masyitoh, seorang perempuan janda punya anak 4. Ketika dia di tukang sisirnya Fir'aun, dia mengatakan la ilaha illallah. Kedengaran Fir'aun, siapa Allah? Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Maka Fir'aun tidak terima. Disiapkan api yang besar, ditaruh minyak di atasnya, ya, dilemparkan anaknya satu persatu. Dari yang paling besar, yang remaja, sampai yang bayi, yang diantara kisahnya bayi ini mengatakan kepada ibunya, ya isbir. Wahai ibuku, ya ummi isbir fa innaki alal haq. Wahai ummi, bersabarlah, sesungguhnya engkau di atas kebenaran. Ini ashabul ukhdud. Kalau dalam sahih Muslim, jadi ya Syihab Ar-Rumi. Ini yang ketiga. Ini pada ya setelah Nabi Isa ke sana. Dan ini kalau kita ketahui, ya
dari uhdud yang ada. Banyak dari dulu orang-orang kafir memusuhi, bahkan membunuh orang-orang yang beriman. Ya, bahkan dibakar dengan api di dunia. Ini bahkan bukan hanya zaman dulu, zaman sekarang. Ya, cuman apinya sekarang kadang-kadang bentuknya kecil. Ya, dipukul baru apa? Meletus. Yang besar rumah bisa apa? Hancur. Itu hakikatnya seperti apa? Api juga. Ya. Jadi kutila ashabul uhdud. Ini juga mencakup semua orang, kebinasaan, laknat, dijauhkan dari rahmat Allah, orang-orang yang memusuhi, yang menghancurkan orang-orang yang beriman. Maka Allah Subhanahu wa taala jelaskan apa itu ashabul uhdud, yaitu an-nari dzatil waqud. Yang mereka ya neraka atau api dengan ya yang memiliki bulatan-bulatan yang besar. Idhum 'alaiha qu'ud. Yang mereka kerjanya orang-orang kafir ini mengelilingi, menyaksikan senang, gembira dengan kebinasaan atau dengan kekalahan orang-orang yang beriman. Wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Mereka juga menyaksikan, melihat bagaimana seperti tadi Masitoh, seperti Nabi Ibrahim disaksikan satu negara, seperti dalam Sahih Muslim itu yang pemuda itu loh, yang minta dipanah, ya, kemudian dengan sebab itu beriman satu kampung dan satu negara, yang semua orang yang beriman kalau nggak mau kembali kepada kekufuran dimasukkan ke dalam uhdud. Artinya di sini Pak, dulu bukan cuma sekarang. Orang-orang mempertahankan kebenaran, mempertahankan la ilaha illallah, itu mereka harus bertaruh nyawa. Jadi kalau kita sekarang ya untuk mempertahankan kebenaran, apalagi anak-anak sekarang ya cuman liburan 3 pekan sudah susah. Ya, murojaahnya susah, sholat jamaahnya telat. Ya, nggak pernah murojaah. Ya, ini masih sedikit dan kecil sekali dibandingkan dulu bagaimana Allah Subhanahu wa taala menguji orang-orang yang beriman yang Allah abadikan di antaranya dalam surat Al-Buruj ini. Jadi, ya dalam ashabul uhdud yang ketiga yang diceritakan dalam Sahih Muslim, seorang pemuda yang diajari oleh rahib. Rahib itu dijelaskan adalah di antara murid-muridnya Nabi Isa yang masih tersisa, ya, yang kemudian diberikan oleh Allah kemampuan menyembuhkan orang buta, menyembuhkan segala penyakit, ya, yang dengan itu dengan syarat mereka mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu wahum ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Mereka ketika menyalakan api duduk di sekitarnya, mengelilingi api itu. Kalau ada orang mukmin yang lewat mau beriman atau mau dilemparkan ke dalam neraka atau ke dalam api, dilemparkan betul. Dan itu bukan 1-2 orang. Seperti rohib ini kan digergaji dari ujung kepala terbelah menjadi 2 karena sebab mempertahankan keimanan. Kita nggak sampai seperti itu. Baru ujian ekonomi, ya susah, BBM, suaranya udah kemana-mana, padahal masih ada. Masya Allah. Ya, yang Allah sebutkan alladzi lahu mulkus samawati wal ard. Ya, mereka menyaksikan, ketawa, gembira melihat orang-orang yang beriman disiksa. Alladzi lahu mulkus samawati wal ard. Padahal Allah lah pemilik langit dan bumi. Lillahi ma fis samawati wal ard. Artinya kalau Allah berkehendak hendak memenangkan, mendohirkan Indonesia ini, misalkan Allah jadikan menjadi negeri tauhid, bisa apa nggak bisa? Bisa. Tapi justru Pak, adanya perjuangan,
adanya kesulitan untuk menguji kesungguhan kita, keikhlasan kita. Alif lam mim. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Alif lam mim. Apakah mereka mengira mereka akan dibiarkan saja mengatakan, oh kami telah beriman? Mereka tidak difitnah. Zaman Nabi juga seperti itu. Nabi itu dakwah di Mekah di awal-awal, ya ketika para sahabat mulai mau hijrah itu, di antaranya sahabat Khabbab ibn Arad, ya kan, disiksa, bersandar di tembok Ka'bah. Ya Rasulullah, kenapa engkau tidak minta kepada Allah untuk Allah Subhanahu wa taala menolong kami? Bisa. Ya, maka di sini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alladzi lahu mulkus samawati wal ardh. Wallahu ala kulli syai'in syahid. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui, Maha mendengar, Maha melihat semua yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Tapi itu semuanya tidak sebanding. Jadi memang orang-orang yang beriman kalau nggak ada kesulitan, Pak, nggak ada perjuangan, Pak, di sini atau di tempat-tempat yang lain, gampang-gampang saja, begitu saja, nggak ada kesungguhan kita. Justru biasanya akan muncul orang-orang yang betul-betul lurus, kuat imannya ketika ada ujian. Maka ketika perang Uhud, ya, baru nampak itu orang-orang munafik. Nah ini, maka masya Allah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah mampu atas segala sesuatu. Tapi Allah Subhanahu wa taala menginginkan menguji kita, mana di antara kita yang paling kuat imannya. Kita nggak seperti Sumayyah, nggak seperti Bilal ibn Rabah. Bilal ibn Rabah nggak dibakar, tapi ditelanjangi, dijemur di padang pasir, cuman mengatakan ahad ahad. Ada juga seorang budak yang dicongkel matanya. Ya, itu semuanya terjadi. Dan ini Allah Subhanahu wa taala ceritakan agar kita semuanya ini, ya, mau berusaha, mau bersungguh-sungguh. Kadang-kadang, Pak, Allah Subhanahu wa taala berikan kita sedikit kesulitan, ya, sedikit ketidaknyamanan untuk menguji kita, untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, bersandar hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Kita dibakar atau kita mati, kita hidup. Untuk apa kita hidup kalau tidak diisi dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala tadi? Karena sesungguhnya setiap hari hidupnya seorang mukmin adalah merupakan bekal, ya, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala sebutkan, nanti bisa dibaca lagi, ya, surat Al-Buruj ini sering kita baca, was-samaa'i dzatil buruj. Ya, masya Allah. Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala janjikan dan Allah Subhanahu wa taala jelaskan, innal ladzina fatalul mu'minina wal mu'minat, ya, sesungguhnya orang-orang yang menfitnah orang-orang yang beriman, laki-laki maupun perempuan, artinya berbuat kejelekan. Ya, tadi di antara penafsiran pemanaan wasyahidi wa masyhud, Nabi Adam itu ketika Allah usap, ya, bagian kanan tubuhnya keluar, ya, dari anak keturunannya yang calon penduduk surga. Diusap sebelah kirinya, keluar diperlihatkan anak keturunannya yang akan menjadi penduduk neraka. Allah Subhanahu wa taala jadikan innalladzina fatanul mu'minina wal mu'minat. Sesungguhnya orang-orang yang hobinya, sukanya, karena ada orang-orang yang sukanya itu kalau melihat orang-orang yang beriman susah. Mereka susah kalau melihat orang-orang yang beriman senang.
Ada orang seperti ini dan orang penyakit seperti ini nggak ada obatnya kecuali taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah sebutkan innalladzina fatanul mu'minina wal mu'minat, sesungguhnya orang-orang yang mengganggu orang-orang yang beriman, baik laki-laki maupun perempuan, summa lam yatubu, kemudian mereka tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, falahum adzabu jahannama walahum adzabul hariq. Allah Subhanahu wa taala ketika menjelaskan orang-orang yang sukanya mengganggu, menyakiti, mempersulit, ya, mempersempit orang-orang yang beriman, kemudian mereka tidak mau bertobat. Allah ancam seperti ini, tapi masih Allah Subhanahu wa taala bukakan pintu taubat. Maka ketika kita ini, Pak, kita ini banyak salah, Pak. Sholat kita saja kadang sering tidak sempurnanya. Maka banyak kita ini harus terus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala membuka pintu yang paling lebar, itu pintu taubat. Ya. Setiap siang Allah buka pintu taubat agar orang yang berbuat dosa di waktu malam bertobat kepada Allah. Kalau malam dibuka lagi pintu taubat, ya, bagi orang-orang yang berbuat dosa di waktu siang bertaubat malamnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah sebutkan bahwasanya innalladzina fatanul mu'minina wal mu'minat, sesungguhnya orang-orang yang sukanya mengganggu, menyakiti orang-orang mukmin laki-laki maupun perempuan, Allah anjurkan summa lam yatubu, kemudian mereka tidak bertaubat. Maknanya apa? Dosa apapun, kesalahan apapun. Dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, sekiranya kita ini berbuat dosa, bertobat, terjatuh ke dalam dosa itu lagi, bertobat, jatuh lagi, tobat lagi, jatuh lagi, meskipun sampai 100 kali, terus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan ampuni dosa-dosanya. Bahkan kalau kita selalu terjatuh ke dalam kesalahan bertobat, terjatuh ke dalam kesalahan bertobat, Allah ampuni dosa-dosa kita. Nah ini. Kemudian Allah sebutkan falahum adzabu jahannam, sudah diberikan umur panjang, ya, kesempatan banyak, ya, melakukan kesalahan, menyakiti, mengganggu orang-orang yang beriman, kemudian dia bertaubat kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala, ya, hapus dosa-dosanya. Tapi kalau tidak mau bertaubat, falahum adzabu jahannam walahum adzabul hariq, baginya neraka jahanam dan baginya siksa yang sangat pedih. Maka diantaranya, Pak, kalau kita masih diberikan, katakan sekarang, penguasa atau pemerintah yang Masya Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada mereka semua, memberikan teman-teman yang baik sehingga kebaikan itu akan merata kepada rakyat. Kalau kita baca tentang bagaimana orang-orang terdahulu, ya, Hajjaj ibn Yusuf, pemimpin yang sangat dolim, dikatakan pemimpin yang haus darah. Seberapa banyak sahabat Nabi SAW yang dibunuh, ya, para ulama. Bahkan yang terakhir yang dibunuh adalah Sa'id ibn Jubair, sahabat Nabi SAW, yang tadi ucapannya kita nukil di awal, i'lam anna kulla yaumin ya'isuhul mu'min ghanimah. Setiap waktu, setiap hari yang mukmin hidup di dalamnya adalah kesempatan untuk berbuat baik. Ini Masya Allah, dikatakan para ulama, orang atau sahabat, ya, yang terakhir kali dibunuh oleh Hajjaj ibn Yusuf adalah, ya, Sa'id ibn Jubair. Ketika ditanya, wahai Sa'id ibn Jubair, siapa namamu? Dia jawab, ismi Sa'id ibn Jubair. Kata Hajjaj ibn Yusuf, la, antum Saqi ibn Usaid. Dibalik ini namanya. Sa'id itu artinya bahagia, kalau Saqi itu artinya celaka.
Ya, Jubair itu yang ya diberikan apa, ditutup kesalahannya. Kalau ini Qusair yang disalahkan, yang dihancurkan. Ya, ketika dia mau dibunuh, ya, kamu mau minta dibunuh dengan cara apa? Kata Sa'id ibn Jubair, silahkan kamu pilih. Dan engkau akan merasakan sebagaimana apa yang aku rasakan. Maka Pak, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentang kisah Ashabul Ukhdud. Sebagaimana kisahnya Sa'id ibn Jubair ini. Sebelum Sa'id ibn Jubair ini dipenggal kepalanya, ya, dia meminta kepada Allah, ya Allah, jangan atau jadikan aku ini orang yang terakhir yang disakiti oleh Hajjaj ibn Yusuf. Begitu dipenggal kepalanya Sa'id ibn Jubair, yang kata para ulama tidak ada satu rumah pun, satu orang pun kecuali membutuhkan penafsirannya, ya, Sa'id ibn Jubair. Ini sahabat ahli tafsirnya para ulama. Dipenggal 15 hari, ya, Hajjaj ibn Yusuf, ya, nggak bisa makan, nggak bisa minum, nggak bisa tidur, nggak bisa apa-apa. 15 hari kemudian mati dengan sendirinya. Sebelum mati dia mengatakan, aku merasakan setiap sakitnya pembunuhan orang-orang yang beliau bunuh dengan persis apa yang beliau lakukan. Kecuali Sa'id ibn Jubair, saya merasakan sakitnya penggalan kepala seperti Sa'id ibn Jubair 70 kali. Jadi kalau orang berbuat kedoliman, Mbak, menyakiti, apalagi yang disakiti ahli tauhid, orang-orang yang beriman, nggak mungkin hidupnya di dunia ini akan baik. Nggak mungkin hidupnya di dunia ini akan apa? Bahagia, nggak mungkin. Maka Masya Allah, maka Allah apa janjikan, innalladzina fatanul mu'minina wal mu'minat, orang-orang yang mengganggu orang-orang yang beriman, laki-laki yang beriman maupun perempuan yang beriman, summalam yatubu, kemudian mereka tidak mau bertobat kepada Allah, ya, falahum adabu jahannam walahum adabul hari, baginya adab neraka jahanam dan siksa yang sangat pedih. Maka Masya Allah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala, kata beliau, unduru ila hadal karami wal judi. Coba perhatikan betapa ya mulia dan betapa pemurahnya Allah Subhanahu wa ta'ala ketika Allah menjanjikan kepada Ashabul Ukhdud yang membakar Nabi Ibrahim, yang membakar orang-orang yang beriman pada masa Nabi Musa, yang membakar orang-orang yang beriman pada masa Nabi Isa. Ya, sebagian digoreng sampai hancur. Tapi kemudian kalau mau bertobat, qul li ibadiyalladzina asrafu, katakan kepada hamba-hambaku yang melampaui batas, la taqnatu mir rauhillah, jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, karena Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa-dosa kita. Maka Masya Allah, ya, orang-orang yang beriman, ya, semoga kita jadikan orang-orang yang ya jangan selalu bertobat. Jangan mengalahkan kita dengan banyaknya dosa kita. Dengan apa? Kalau kita merasa banyak dosa, banyak bertaubat dan banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai lemah. Ya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian menyebutkan, innalladzina amanu wa amilus sholihat lahum jannatun tajri min tahtihal anhar dzalikal fawzul kabir. Ya, sesungguhnya orang-orang yang beriman. Alhamdulillah Pak, kita mengetahui dari sini iman Islam ini nikmat yang sangat besar. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, iman itu dengan hati. Wa amilus sholihat, dan beramal soleh, amal soleh dengan hati, dengan lisan, dan dengan amal atau anggota badan kita. Ya,
lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Sesungguhnya bagi mereka ya surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dzalikal fauzul kabir. Surga inilah kebahagiaan, kesuksesan yang paling besar. Kita harus tahu anak-anakku sekalian, ya, dan juga kaum muslimin, kita harus tanamkan kepada anak-anak kita, ya, bahwasanya kesuksesan itu adalah dengan seorang yang melaksanakan amal soleh, beriman dan beramal soleh. Karena dengan iman dan amal soleh ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala janjikan kita diberikan surga. Surga itu cita-cita tertinggi. Kalau cuman pekerjaan, ya, kalau cuman harta benda itu kecil, sedikit sekali. Ad-dunya qalil, dunia itu sangat sedikit. Ya, wa ma yabqa minha illa qalil, tidak tersisa kecuali sedikit sekali. Maka masya Allah, cita-cita tertinggi kita ini bukan nggak boleh kita memiliki dunia, bukan, tapi cita-cita tertinggi orang yang beriman adalah surga. Jadi setiap perbuatan, setiap aktivitas kita, carilah pahala, niatkan untuk ketaatan kepada Allah, cari surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita nggak tahu, bukan hanya amal besar, tapi yang kita prioritaskan adalah yang paling ikhlas, yang paling baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini. Baik. Adzan dulu, sholat. Baik. Jadi ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dari surat Al-Buruj ini mari kita ambil pelajaran bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan wa ma'anakum, tidaklah mereka itu disiksa, ya, wa ma'anakum minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid. Tidaklah dulu orang-orang sebelum kita itu disiksa, ya, sampai sebagian harus disisir,
badannya itu disisir sampai tinggal tersisa apa? Tulang-tulangnya. Ya, illa ayyuminu billahil azizil hamid. Kata mereka beriman. Kata mereka menerima itu semuanya demi mempertahankan keimanan. Ya, mempertahankan keimanan. Maka Masya Allah. Ya, ini ya tentu menjadi penyemangat bagi kita. Supaya kita terus mengikhlaskan niat kita, mengokohkan tekad kita, sering melihat, membaca, memperhatikan orang-orang terdahulu, supaya kita bisa mengaca diri kita ini masih kecil sekali. Bekal kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala itu masih sangat sedikit. Sehingga kita terus berupaya, berusaha, ya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagaimana ya orang-orang yang ya fatanul mukminin saja, mereka menyiksa, mengganggu orang-orang yang beriman begitu saja, dijanjikan untuk mereka supaya bisa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi anak antum semuanya, mari kita sama-sama mengambil pelajaran ini semua. Ya, kita tata niat kita luruskan, kita ikhlaskan ketika ya melakukan amal-amal soleh ini tadi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sebutkan dari apa yang diterima orang-orang terdahulu. Itu saja ya mereka, Allah Subhanahu wa taala, kematian itu cuma gerbang sedikit sekali. Ya, sebentar sekali. Ya, sementara orang-orang kafir, maka kuburan atau makam Rasulullah SAW sebutkan, sebagaimana sahabat Utsman ibn Affan, beliau menangis ketika melewati kuburan. Beliau mengatakan kuburan itu imma raudun min riyadil jannah au khufarun min khufarin niran. Jadi alam kubur yang itu jauh lebih panjang daripada kehidupan kita di dunia. Itu bagi orang-orang kafir seperti jurang daripada jurang-jurang neraka. Ya, Allah mengisahkan tentang Fir'aun, an-naru yuraduna bil ghuduwi wal asal. Neraka dinampakkan pagi, siang, dan sore. Sementara bagi orang-orang yang beriman, seperti ini katakan ashabul ukhdud, orang-orang terdahulu yang sampai meninggal dunia di jalan dakwah. Ketika meninggal dunia, ya, maka menjadi taman-taman daripada taman-taman surga. Kita hidup di dunia ini sebentar. Maka Allah sebutkan setelah ya menyebutkan innalladzina amanu wa amilus solihat, orang-orang yang beriman dengan hati mereka selalu dikuatkan beramal soleh menjadi bukti keimanan dan ketaatan mereka. Lahum jannatun tajri min tahtihal anhar, bagi mereka surga ya yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dzalikal fauzul kabir, inilah kesuksesan yang sebenarnya. Tapi sebaliknya, inna batsya rabbika lasyadid, sungguh adab Allah itu sangat pedih. Sangat pedih. Ya, Masya Allah. Bahkan ya semua ya kedoliman yang dilakukan oleh seorang, sampai misalkan naudzubillah min dzalik, pembunuhan, orang akan dibalas dengan seperti itu. Batsya rabbika lasyadid, dan itu akan berulang. Innahu huwa yubdi'u wa yu'id, dan Allah yang memulai dan yang mengulang lagi. Maka dari zaman dulu, dari zaman manusia dulu awal, di zamannya Nabi Nuh, ya, yang dijelaskan juga di antara syahidi wa masyhud, umat Nabi Muhammad menjadi saksinya ya tentang Nabi Nuh. Inna arsalna ilaika rasulan sahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula fa asa fir'aunu rasula fa akhadnahu ahda wabila. Demikian juga Nabi Nuh. Ya, Allah mengutus
orang-orang terdahulu, sampai ditanyakan, kenapa kita orang yang terakhir menjadi saksi orang-orang yang terdahulu? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala terangkan dan Allah perintahkan kita untuk baca dan ambil pelajaran di dalam Al-Quran. Innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Allah yang memulai menciptakan segala sesuatu dan yu'id, mengulanginya. Sebagaimana kita, Allah yang menciptakan nanti akan dihidupkan lagi. Dan segala sesuatu yang ada kita lihat, tumbuh-tumbuhan itu, padi yang kita makan itu Allah yang pertama kali menciptakannya dan mengulanginya lagi. Ditanam dari biji, tumbuh lagi, jadi padi lagi, terus berulang. Semua. Innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala wa huwal ghafurul wadud. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Innal ladzina amanu wa amilus sholihat sayaj'alu lahum rahmanu wuddah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan kecintaan kepada mereka. Baik. Baik. Kita lanjutkan sedikit. Dzul Arsyil Majid. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki arsy yang sangat tinggi. Fa'alul lima yurid. Yang Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mampu atas segala sesuatu. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Tidak seperti kita. Kita semuanya bisa melakukan, bisa duduk di sini karena Allah Subhanahu wa Ta'ala kehendaki. Bisa berbuat baik, beramal soleh karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mudahkan. Kalau tidak seperti itu, kita gak akan bisa mengamalkan amal-amal soleh. Ya. Kemudian hal ataka hadisul junud Fir'auna wa Samud. Apakah pernah sudah datang kepada kalian tentang al-junud dan Fir'auna wa Samud. Junud ini tentaranya Fir'aun. Fir'auna wa Samud dan juga kaum Samud. Balil ladzina kafaru fi takdzib. Tapi kebanyakan orang-orang kafir itu adalah karena mereka mendustakan dengan hati-hati mereka. Tapi Allahu mi wara'ihim muhit. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha memiliki, mengawasi dan akan membalas. Bal huwa Qur'anun Majid. Bahkan semua Allah Subhanahu wa Ta'ala jelaskan, ajarkan kepada kita di dalam Al-Qur'an yang Majid, yang sangat kuat dan mencakup. Fi lauhin mahfuz, yang semuanya terjaga dalam lauh al-mahfuz. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala jaga Al-Qur'an itu dari syaitan, dari perubahan, dari penambahan, dari pengurangan, semuanya. Baik. Itu insyaallah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedikit pelajaran dari kita supaya kita ketika membaca surat Al-Buruj memahami, mengambil pelajaran dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak ada kebatilan dan kesalahan dari semua sisinya. Baik, ini ada yang disampaikan dari takmir. Mohon waktunya bisa didengarkan sebentar. Silakan. Gak bisa pakai inilah saja. Nanti yang nonton